Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, berjumpa kembali dalam pembacaan kitab Madzhab Sya'ban. Kita akan melanjutkan pembacaan kita tentang keutamaan Al-Quran atau keistimewaan Al-Quran. Langsung saja kita akan membaca syafa'atul Quran li ahli. Pertolongan Al-Quran atau syafaat Al-Quran nanti pada hari kiamat li ahli, bagi orang yang ahli Al-Quran. Maksudnya ahli Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, itu adalah ahli Al-Quran. Jadi orang yang kelak mendapatkan pertolongan oleh Al-Quran, mendapatkan pertolongan dari Al-Quran adalah orang yang senantiasa hatinya terhubung dengan Al-Quran, lidahnya, lisannya selalu membaca Al-Quran, tubuhnya selalu mengamalkan apa yang ada di Quran, menjauhi segala yang dilarang oleh Al-Quran. Rawa Ibnu Majah bisnad sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'ul Quran yaumal qiyamah karrajul asyab fayaqulu hal ta'rifuni ana alladhi ashartu lailak wa azma'tu naharak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang dengan bentuk pemuda, seorang pemuda. Kemudian Al-Quran berkata, ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? Kata Al-Quran. Lalu Al-Quran kata Al-Quran, aku adalah yang membuat engkau bangun malam, dan aku yang membuat pada siang hari engkau merasa kehausan. Maksudnya apa? Orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran adalah orang yang bangun tengah malam, meluangkan waktunya, rela meninggalkan tidurnya yang enak, yang nyenyak, hanya untuk membaca lembaran-lembar ayat-ayat Al-Quran, lembar demi lembar. Di malam hari, di siang hari, dimanapun tempat dia selalu ingat Al-Quran dan membaca apa yang ada dalam Al-Quran. Warawa Ibnul Mubarak fi raqa'iqih marfu'an as-siyamul Qur'an yashfa'anil 'abd. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puasa dan Al-Quran nanti akan memberi syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Dia berhak memberikan pertolongan. Puasa dan Al-Quran, kedua-duanya ini nanti pada hari kiamat berhak memberikan syafaat. Yaqulu siyam, maka puasa berkata kepada orang yang berhak mendapatkan syafaat dari puasa, mana'atuhu at-ta'amu syahwat bin nahar fasyaffi'ni fi. Ya Allah, aku telah membuatnya terhalang daripada makan. Gara-gara aku dia enggak boleh makan di siang hari. Gara-gara aku dia tidak bisa melampiaskan syahwatnya pada siang hari. Fasyaffi'ni fi, maka berilah aku hak ya Rabb untuk memberikan pertolongan kepada dia. Wa yaqulul Quran juga berkata, mana'atuhun naum bil lail, aku yang mencegahnya tidur malam. Dia rela tak tidur malam, dia rela bangun di tengah malam, meninggalkan tidurnya yang enak, tidurnya yang nyenyak. Ketika orang-orang lain sedang terlelap tidur dengan enaknya, dia bangun ya Rabb demi untuk membaca Al-Quran. Kata Al-Quran, fasyaffi'ni fihi, maka berilah aku hak ya Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayashfa'ani, maka kedua-duanya memberikan syafaat. Al-Quran memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya di tengah malam. Kemudian puasa juga memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang senang berpuasa pada siang hari. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran, cintailah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang kepada teman-temannya syafi'an, sebagai pemberi pertolongan kepada sahabat-sahabatnya. Li ashabih, bahasanya Nabi li ashabih, ashab, sahabat. Kita tak akan mungkin mengatakan seseorang itu sahabat kita jika dia tak pernah bersama kita. Kita tak akan pernah mengatakan seseorang itu sahabat, teman dekat kita, kalau dia tak pernah membantu kita. Kita tak akan pernah mengatakan dia itu sahabat kecuali dia itu selalu berada dengan kita saat duka dan saat suka dan duka. Maksudnya apa? Yang dinamakan sahabat Al-Quran, yang berhak mendapatkan syafaat daripada Al-Quran kelak pada hari kiamat,
adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari kandungan Al-Quran, mengamalkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Hatinya selalu terhubung dengan Al-Quran. Siang hari dia membaca Al-Quran, malam hari dia membaca Al-Quran. Ini yang dikatakan sahabat Al-Quran. Dan orang yang seperti ini yang berhak mendapatkan syafaat Al-Quran kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kelak akan memberikan hak kepada Al-Quran untuk memilih siapa yang hendak dia berikan syafaat. Tentu Al-Quran akan memilih sahabat-sahabatnya yang senantiasa membuka lembar demi lembar isi kandungannya, yang senantiasa membasahkan lisannya dengan bacaan Al-Quran. Itulah yang akan dipilih oleh Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan darinya. Tentunya dengan memperbanyak dan mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Wa an Jabir radhiyallahu anhu marfu'an, Al-Quran syafi' musyaffa' wa mahil musaddaq. Al-Quran ini adalah syafi'un musyaffa'. Al-Quran ini berhak memberikan syafaat pertolongan. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu pedoman, kata Rasulullah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya. Barang siapa yang kehidupannya disetir, diatur oleh Al-Quran, tak keluar dari koridor Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menyetirnya, membawanya menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wal iyadu billah, wa man ja'alahu khalfah saqahu ilan nar. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, tak mau mengikuti apa yang dikatakan Al-Quran, masa bodoh dengan Al-Quran, dia tetap melaksanakan riba, akad riba, jual beli riba, berzina. Kata Al-Quran jangan minum khamar, dia minum khamar. Kata Al-Quran la taqrabuz zina, dia tetap berzina. Kata Al-Quran aqimis shalah, laksanakan salat, dia enggak mau salat. Persetan dengan Al-Quran, Al-Quran diletakkan di belakangnya, maka saqahu ilan nar. Maka orang yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, tak peduli dengan isi Al-Quran, tak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Quran, maka dia akan disetir, akan dibawa oleh Al-Quran itu menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Mudah-mudahan kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, sebagai supir kita, sebagai penyetir kita, sehingga kita tidak bergerak, sehingga kita tidak berucap, sehingga kita tidak bertindak kecuali semua tindakan, ucapan, pekerjaan kita itu sesuai dengan Al-Quran. Sehingga kita termasuk dalam hadis Nabi, saqahu ilal jannah wa man ja'ala al-Quran amamah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, di depannya sebagai pedomannya, saqahu ilal jannah, maka dia akan dibawa ke dalam surga oleh Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa senang cinta kepada Al-Quran. Anak kita, keturunan kita, keluarga kita, semuanya tidak pernah lepas daripada membaca Al-Quran di siang hari dan di malam hari, dan menjadi ahli-ahli Al-Quran. Anak-anak kita pandai dalam membaca Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat serta pertolongan dari Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.